kita masih diberi kemampuan untuk memenuhi panggilan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan tarik akad. Untuk saudara kita yang pagi ini tidak bisa hadir karena satu dan lain urusan, mari kita doakan mudah-mudahan Allah melancarkan urusannya. Dan untuk saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir karena sakit, mari kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan Allah sembuh. Passwordnya ini. Sifat dari dosa. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabiin, alim ulama pendahulu kita, dan insya Allah kepada kita sekalian umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kali kita pagi ini akan diisi oleh yang terhormat Ustaz Fadli. Alhamdulillah kita sudah ada kita dalam keadaan sehat. Baik, langsung saja kita manfaatkan waktu. Mari kita sama-sama buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadha an-nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma hadina bil Qur'an aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Masjid Subul Salam yang berbahagia, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah memfasilitasi kita semenjak kita berada di rahim ibu kita dan dinyatakan jadi, maka Allah memfasilitasi semua kebutuhan kita. Organ-organ penting belum berfungsi, tapi kembali ilmu Allah. Bagaimana Allah menjamin kehidupan semenjak berada di rahim ibu kita, dilahirkan kita di dunia ini, kemudian Allah memfasilitasi segala sesuatu kebutuhan di dunia. Akan tetapi ada taklif, ada beban. Beban ini diberikan kepada mereka yang sudah mu'alaf. Oleh karenanya dikatakan taklif. Mereka yang sudah balik, ada masa-masa kita bermain.
Kemudian ada masa-masa kita serius sampai ada yakin, sampai mau menjemput kita. Ada yang husnul khotimah dan ada yang su'ul khotimah. Tapi saya yakin kita ini selalu berharap kepada kematian husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan umatnya yang senantiasa ittiba. Cuma yang berbahagia, kita masih berbicara tentang takdir, dan saya akan melakukan murojaah karena di dalam pemahaman Islam kita harus selalu murojaah. Tidak bisa kita berjalan terus tanpa kembali kepada ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari. Saya ulang bahwa rukun takdir itu 4. Al-ilmu, ilmunya Allah. Al-kitabah, pencatatan. Al-masyi'ah, ketentuan Allah, dan al-khalq, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita cerdas bila mensikapi hal ini, bahwa semua ciptaan itu diawali dengan ilmu. Satu informasi yang sangat penting bahwa ilmu itu sangatlah sangat penting. Seseorang tidak sholat, maka dia harus paham tentang ilmu wudu. Seorang imam harus paham sebagaimana posisi imam. Seorang makmum atau jamaah juga harus paham bahwa dirinya adalah seorang jamaah. Seorang imam paham karena memikul beban. Berapa banyak yang dipimpinnya. Karena seorang imam adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Ada satu kasus, imam yang punya ilmu dan imam yang tidak punya ilmu. Ini benar-benar terjadi. Dan makmum yang punya ilmu serta makmum yang tidak punya ilmu. Yang satu terjadi di salah satu pesantren, yang satu terjadi di salah satu masjid. Di pesantren saya mendapat informasi dari kiainya, tapi di masjid ini saya dapat informasi dari jamaahnya. Mungkin jamaah di sini juga kaget. Yang di pesantren ini kiainya punya ilmunya. Judulnya sama-sama lupa. Apakah Rasulullah tidak pernah lupa? Rasulullah pernah lupa. Rasulullah itu pernah sholat subuh tidak mengimami, ingat, baru ingat sesudah di mihrab, belum mandi junub. Maka Rasulullah menahan para sahabat masuk kembali untuk mandi junub, sehingga sahabat menyampaikan tetesan air dari rambutnya masih terlihat.
Rasulullah pernah lupa tasyahud awal. Rasulullah juga pernah lupa dalam rakaat. Sehingga sahabat bertanya, apakah sholat kali ini digosok? Jadi kejadian itu telah terjadi semenjak Rasulullah SAW ada sebagai apa? Sebagai pelajaran. Sebagai pelajaran. Jadi imam ini lupa. Dari rakaat sujud, rakaat yang kedua dan sujud yang kedua harusnya tasyahud awal sang imam langsung berdiri. Tadi yang saya katakan ada jamaah yang punya ilmu dan ada jamaah yang tidak punya ilmu. Maka makmum di belakangnya melafazkan tasbih subhanallah. Imam ini terus berdiri. Makmum yang lain juga melafazkan subhanallah. Tapi imam tetap berdiri sampai menyelesaikan sholat dan sebelum salam sujud syahwi. Ingat ya, karena kita ini ada yang berbicara tanpa ilmu dengan kalimat sujud syahwi boleh sebelum salam dan sesudah salam. Akan tetapi ilmunya kapan sebelum salam dan apa penyebabnya, dan kapan sesudah salam dan apa penyebabnya. Maka yang namanya ittiba itu penting. Jadi sang imam menjelaskan pada santrinya. Terjadi ikhtilafnya itu pada saat berdiri. Ada yang berpendapat berdiri sempurna, maka tidak perlu untuk kembali duduk tasyahud awal. Akan tetapi apabila berdiri itu belum sempurna, maka diperbolehkan duduk untuk tasyahud awal. Yang berpendapat berdiri sempurna itu adalah tegak, berimpit sudah tulang punggung meskipun tangan ini belum di atas perut. Jadi contohnya begini, dari sujud kemudian berdiri meskipun belum di atas perut, maka tidak boleh kembali duduk tasyahud awal. Kalau duduk tasyahud awal, sholatnya batal. Nah, ada yang mengatakan sempurna itu seperti ruku. Jadi pada saat dari sujud, posisinya sudah posisi begini, maka dia meneruskan. Tapi ada yang berpendapat yang tadi yang pertama bahwa sempurna berimpitnya tulang punggung pada saat posisi masih seperti ruku diperbolehkan duduk kembali untuk tasyahud awal. Ikhtilafnya di situ saja. Tapi ada terjadi di salah satu masjid, imamnya lupa. Pada saat lupa, makmumnya mengingatkan subhanallah, sang imam mau duduk kembali untuk tasyahud awal. Begitu menjelang duduk, makmum yang lain mengatakan subhanallah. Bingung tak imam? Tidak punya ilmu. Yang terjadi apa? Sang imam menghadap ke jamaah mengatakan sholat dibatalkan, kita ulangi. Ini betul terjadi. Ini betul terjadi. Maka ilmu itu yang paling penting untuk diri sendiri dulu yang menyampaikan. Karena sang imam ini rupa-rupanya menyampaikan kajian fikih, kitabnya kitab Bidayatul Mujtahidin, penulisnya adalah Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini
penulis fikih yang berafiliasi kepada tasawuf. Ilmu fikih itu banyak, bukunya banyak ya. Saya sendiri punya 10 tentang fikih ini. Yang terakhir saya membeli kitab tuntunan sholat dari wudhu. Begitu saya buka, masya Allah, isinya penuh dengan subhat. Saya tumpuk. Sudah saya simpan. Saya lupa penulisnya, dari Gresik, bawa kemana. Jadi ilmu itu penting sekali. Seorang pembaca Al-Quran juga harus punya ilmunya. Ilmu makhrajul huruf terutama, ilmu tajwid terutama harus punya. Baik. Ini pernah saya sampaikan dalil tentang al-ilm, ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan melanjutkan dengan dalil-dalil yang berikutnya, akan tetapi tidak banyak. Dalil yang pernah saya sampaikan yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Wa yuqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Silakan terjemahkan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu yang makhluknya tidak mengetahui, termasuk malaikatnya. Malaikat itu kan mencatat segala sesuatu yang sifatnya lahiriah, tapi yang sifatnya hati malaikat tak tahu. Syaitan pun tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Makanya nanti kita akan sampai kepada pemahaman yang dimana orang-orang munafik ini menunjukkan keimanannya secara lahiriah, tapi batinnya tidak. Dan ini akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Rasulullah SAW. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua di dalam surah Al-Jathiyah, surah 45 ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bagaimana orang-orang yang berjalan di muka bumi ini menggunakan tolukul hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa fa'adallahu ala ilmin, dan
dominasi ini diketahui oleh ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya baik dan benar menurut hawa nafsunya. Al-Quranul Karim semua dalil-dalil dinafikan. Sampai beribadah pun juga dengan hawa nafsunya. Dan Allah menutup pendengarannya, Allah menutup pandangannya, Allah menutup hatinya. Karena apa? Hawa nafsu sebagai acuan di dalam hidupnya. Ibadah pun juga begitu. Hati-hati ya. Banyak saat ini orang yang beribadah yang dikejar pahala. Tapi ilmunya tidak ada. Pahala itu dapat apabila dia mengikuti aturan-aturan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling gampang, seseorang menyelesaikan satu mata pelajaran atau mata kuliah, kemudian katakanlah si A menyelesaikan dengan hasil betul, perjalanannya juga betul di dalam rumusannya, si B perjalanannya salah, rumusnya salah, tapi hasilnya betul. Ini kira-kira dia kira-kiranya seperti itu. Maka dia seperti apa? Yang akan mendapatkan menilai adalah mereka yang menggunakan acuan dengan dalil-dalil yang betul dan menghasilkan hasil yang betul. Itu yang berbeda. Meskipun si B ini hasilnya betul, akan tetapi perjalanannya salah, maka dia tidak akan mendapatkan nilai. Semua kepengen ke surga, tapi kadang-kala menempuh dengan jalan yang salah. Apakah surganya dapat? Tidak. Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan, kesesatan ini bisa terjadi dalam dua permasalahan. Sesat memang dia orang yang sesat, ada orang yang sesat sudah menerima hujah, sudah mendapatkan dakwah, tetap aja sesat. Karena dominasinya dengan hawa nafsu. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Jadi kita disuruh melihat ada orang-orang yang menggunakan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Pokoknya salah benar, ya itu. Ini bahaya. Ada suami istri datang ke rumah, minta nasihat, tapi rupa-rupanya sudah didominasi dengan hawa nafsu yang bergejolak di dalam hati. Si istri ini menyampaikan segala sesuatunya dengan emosional. Kan gak sopannya di rumah orang ngomongnya kencang. Dan selalu menuding suaminya ini salah. Sampai-sampai ada kalimat yang diucapkan oleh si istri, kalau begini aku gak tahan, aku mau minta cerai. Saya bilang, hati-hati kalimat ini. Apabila suami menyetujui turun talak karena permintaan sang istri untuk cerai, memang boleh, khulu itu boleh, tapi ada sebabnya. Khulu itu boleh. Saya ingatkan, apa jawab sang istri? Udah, nggak apa-apa. Saya bilang,
hati-hati apabila turun tangan, maka kelak tidak akan mencium bau surga. Yang kata Rasulullah, surga itu baunya jaraknya sekian. Udah gak apa-apa, aku gak mencium bau surga juga gak apa-apa. Walhamdulillah, Allah musta'an. Sampai malam, istrinya kayak begitu aja, didominasi sama istrinya. Akhirnya begitu beranjak pulang, saya ngomong sama suami, apa sih penyebabnya? Karena suaminya seperti gak dikasih kesempatan. Jadi sang suami ini sering pergi, nggak ngomong, satu pekan nggak pulang. Ada suami yang mengutarakan kepada saya, rupanya sang suami mencari satu ketenangan karena tidak ada sebab si istri suka ngomel-ngomel. Ada nggak yang begini? Saya yakin di sini nggak ada. Lu, saya ini sering kedatangan seperti itu. Suaminya nggak pernah sholat, minta cerai. Saya bilang, dulunya sholat apa enggak? Ya sholat. Kenapa sekarang nggak sholat? Saya juga nggak tahu. Oh, mungkin bacaannya lupa. Yang ketiga, kita lihat di dalam surah Al-An'am, surah nomor 26, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Jadi ini secara mujmal, ilmu Allah di dalam takdir itu dua, mujmal dan tafsiri, secara global dan secara rinci. Syuruk yang pertama, syuruk 602 sudah masuk sholat ya, insyaallah. Ingatkan saya bakal kebablasan. Silakan. Walau kalau ibu ada dari waktu. Walau tara iz wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun. Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh berdusta. Wa qalu in hiya illa hayatunad dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini dan kita tidak akan dibangkitkan. Walau taro iz wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, bukankah kebangkitan ini benar?
Mereka menjawab, sungguh benar. Demi Tuhan kami, Dia berfirman, rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya. Sampai itu, Ustaz. Ini berbicaranya keimanan. Jadi keimanan itu perlu adanya cinta dan mewarnai indah di dalam hati kita. Jadi ayat ini ayat informasi yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, satu kejadian yang mengharukan. Jemaah, orang-orang kafir itu, orang munafik, orang musyrik itu tidak langsung, meskipun Al-Quran menyatakan vonis, akan tetapi dia tidak langsung masuk neraka. Dibuat sesuatu yang sangat mengharukan. Dan titik klimaksnya nanti pada saat semua sudah diselesaikan, ahli neraka masuk ke neraka dan ahli surga juga masuk surga, tidak ada lagi yang calon penghuni surga datang dari neraka, semua tuntas sudah. Setan akan berkhutbah di mimbarnya di atas neraka. Semakin sakit itu hati orang-orang kafir. Walau tarawil wuqifu 'alan nari faqalu, jika engkau wahai Muhammad melihat bagaimana orang-orang kafir pada saat dihadapkan ke neraka, belum dimasukkan ini, baru dihadapkan. Di hadapan ke neraka, melihat neraka itu bukan sekedar api yang begitu panas, akan tetapi ada rantai-rantai yang besar, ada belenggu-belenggu, dan yang paling dasar ada yang namanya at-tabut. Satu kotak untuk apa? Menyimpan orang-orang munafik. Udah di api neraka paling dasar, kemudian di dalam kotak, dan tidak mungkin bisa keluar selama-lamanya disiksa. Apa kata mereka? Ya laitana nuraddu wa la nuqaddimu bi ayati rabbina wa nakunu minal mu'minin. Itu kami, mereka ngakuin. Jadi ini ilmunya Allah tentang takdir yang dimana akan terjadi kelak di akhirat. Orang-orang kafir ini pada saat berjalan hendak ke neraka di stop dulu oleh Allah. Waqifuhum innahum mas'ulun, berhentikan dia, sesungguhnya dia akan ditanya. Begitu sampai ke bibir neraka juga ditanya lagi oleh malaikat penjaga neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir ini digiring ke neraka berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, sehingga begitu dia sampai kepada pintu neraka, malaikat bertanya. Hatta idza ja'uha abwabuha, apa kata malaikat? Apakah belum pernah datang kepadamu alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum
ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Apakah belum pernah datang kepadamu seorang utusan yang yatluna alaikum, yang membacakan ayat-ayat Rabb-nya, wa yunzirunakum, dan yang memberikan peringatan-peringatan, liqa'a yaumikum hadza, sehingga engkau dipertemukan di hari yang seperti ini. Jawab mereka, mereka akan tapi sudah berlalu lama. Jadi nggak begitu saja. Ahli surga langsung masuk surga. Maka kata mereka apa? Pada saat melihat, maka kata mereka, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Aku tidak akan, walaluka tidak berayat Rabbi, aku tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami, walakuna minal mu'minin, dan kami akan termasuk orang-orang yang beriman. Ini mereka mengatakan itu. Kami akan termasuk orang-orang yang beriman. Tapi orang-orang kafir saat ini yang masih berada di dunia ini salah di dalam memahami keimanan. Coba orang yang gereja itu berangkat mengatakan apa? Kami ini orang yang beriman. Tapi di dalam Islam keimanan tidak semudah itu. Coba saya bongkar. Kita lihat di dalam surah Al-Hujurat, surah 49 ayat yang ke-7. Jadi iman itu tidak euforia. Kadang-kadang salah di dalam memaknai syiar. Ini mau murid, semua ngomongnya syiar. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu adalah Rasulullah. Kalau dia menuruti kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan itu indah ke dalam hatimu. Serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, fasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ulaika humur-rasyidun. Kemarin memang saya kajian, ada yang bertanya begini, Ustaz, ada yang datang ke saya minta izin untuk, bukan izinnya, ada yang menyampaikan untuk memperingati maulid. Bahkan dia ngomong, masa kalah sama 17-an. Kalimat ini yang gak enak. Jadi mungkin kalau 17-an ada lomba maulid, juga ada lomba mungkin lombanya lebih dengan baca Al-Quran, dengan tahfidnya. Al-Quran itu bukan buat lomba-lombaan. Kenapa? Masyruk bin Al-Ajda, seorang ulama salaf generasi tabi'in, tapi bukan ittabi, bukan at-tabi. Generasi tabi'in itu ada at-tabi. At-tabi ini seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Az-Zahabi, Abdullah bin Mubarak, itu termasuk generasi tabi'in, tapi at-tabi. Ada yang bertanya kepada Masyruk bin Al-Ajda, baik Masyruk, kehidupanmu itu pas-pasan.
apakah engkau tidak mempengen ada kelapangan dan mencukupi kehidupan? Masuk dalam kondisi kecukupan. Maka jawab Mas'ud, tidak. Aku cukup setiap malam membaca surah Al-Waqi'ah. Nah, ini kesabaran. Tapi salah di dalam memahami. Apa kata Imam Adhabi? Jangan salah dalam ucapan Mas'ud. Aku yakin yang dimaksud Mas'ud itu adalah surah Al-Waqi'ah itu dibaca, difahami, direnungi, dan diaplikasikan dalam kehidupan. Itu Imam Adhabi mengatakan begini. Jadi Al-Quran itu memang begitu. Umar bin Khattab itu hafal 10 ayat, difahami, direnungkan, kemudian diimplementasikan dalam dalam bentuk amalia. Maka Siti Aisyah mengatakan kepada Mas'ud, "Baik Mas'ud, engkau sudah aku anggap seperti anakku. Apakah engkau tahu makna al-mihdah?" Al-mihdah itu mengetahui kekurangan diri sendiri. Akhirnya si bertanya mengatakan, kenapa harus ada maulid dijawab? Untuk syiar, ini salah dalam memahami syiar. Kalau syiar itu didasari karena adanya syar'i, maka syar'i itu keberlakuan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah berupa titah dan difahami merupakan satu taklif kepada mukallaf, satu titah yang dimana adalah merupakan satu beban kepada siapa? Orang yang sudah balik. Saya sampaikan surah 42 ayat yang ke-13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'un ilaihi Allah yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah telah memberlakukan satu ketentuan-ketentuan berupa syariat kepada apa? Adil, kepada agama yang diwasiatkan kepada Nuh dan aku wahyukan kepada Muhammad. Kalau kepada Muhammad hikmahnya maka sampai kepada kita. Dan apa yang pernah aku wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa dan kepada Isa, al-aqimuddin, tegakkanlah adil dan jangan bercerai-berai. Kemudian musyrikin yang tahu apa bisa kebencian orang-orang musyrik dengan apa yang kau dakwahkan. Allah memberikan petunjuk kepada mereka yang kembali kepadanya. Jadi di dalam ayat yang ke-7 surah Al-Hujurat itu menjelaskan orang yang beriman itu begini loh. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahui bahwa di tengah-tengah kalian Rasul. Hadis-hadis sampai kepada kita. Tapi kita harus memilah mana yang mutawatir, mana yang sahih, mana yang gharib, mana yang hasan, mana yang ghairi, mana yang dhaif. Kadang-kala hadis ada yang dhaif dari sanadnya ada, mata rantainya ini lemah.
Biasanya di mata rantai ini ada ulama-ulama yang tidak sikoh, ada ulama-ulama yang hafalannya buruk. Maka jadilah mata rantai ini dhaif, mata rantai ini lemah. Nah, maka perlu adanya kecerdasan, maka perlunya ada ilmu. Perlu adanya ilmu. La yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Apabila Rasul itu memberikan kepada kalian, artinya segala sesuatu menurutkan kalian, permintaan-permintaan kalian diturunkan, maka akan menjadi satu urusan yang sangat berat bagi kita, apapun bentuknya. Ya kan begitu. Mau begini. Saya tidak mau begini, tapi saya berbicara yang berpihak memperingati kelahiran Rasul itu siapa? Istri-istrinya kan? Kan dia begitu. Kita nih tanggal lahir istri kita WA. Meskipun dalam satu rumah untuk apresiasi. Wih, suamiku perhatian, dia WA, tidak apa-apa deh, meskipun tidak ada hadiah. Anaknya juga begitu, pulang banyak udah kerja, ini aku bawa kan mama ulang tahun. Harusnya kan seperti itu. Siti Aisyah lebih punya hak, Ummu Salamah lebih punya hak. Saudah lebih punya hak yang dinikahi menjadi istri ketiga sesudah Aisyah. Bukan kita. Tapi Siti Aisyah tidak pernah memperingati. Siti Aisyah tidak pernah, ya Rasulullah selamat ulang tahun ya. Tidak pernah. Abu Bakar As-Siddiq mertuanya, ya Rasulullah. Manggilnya nggak Muhammad tapi Rasul, ya Rasulullah.